Apa itu cinta? Apakah itu kupu-kupu di perutmu saat melihat seseorang yang istimewa? Apakah itu tindakan besar yang kamu lihat di film? Atau apakah itu sesuatu yang lebih dalam? Hari ini, di hari yang indah ini, tanggal 8 Agustus 2025, mari kita jelajahi ini bersama. Kita sering menganggap cinta sebagai perasaan, emosi yang kuat yang datang dan pergi. Tapi, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa cinta sejati yang abadi bukanlah hanya perasaan, tetapi sebuah pilihan, serangkaian tindakan, sebuah komitmen. Teks kuno dari Korintus pertama pasal 13 memberi kita cetak biru abadi, panduan tentang cara membangun hubungan yang tidak hanya bahagia, tetapi benar-benar harmonis dan kuat. Ini bukan hanya tentang romansa, ini tentang setiap hubungan yang kita miliki dalam hidup kita. Cetak biru ini tidak rumit atau hanya untuk orang suci. Ini untuk Anda dan saya. Anggap saja seperti resep. Jika Anda ingin membuat kue yang lezat, Anda mengikuti instruksinya. Anda menambahkan bahan yang tepat dalam jumlah yang tepat. Demikian pula, jika Anda ingin membangun hubungan yang indah, Anda perlu menerapkan prinsip-prinsip yang tepat. Bahan pertama yang disebutkan adalah kesabaran. Kasih itu sabar. Apa artinya ini di dunia kita yang serba cepat? Ini berarti memilih untuk tetap tenang ketika temanmu terlambat untuk ketiga kalinya. Ini berarti tidak frustrasi ketika orang tuamu kesulitan memahami teknologi baru yang kamu coba jelaskan kepada mereka. Kesabaran adalah kemampuan untuk menyerap gangguan kecil dalam hidup tanpa meledak. Berikutnya dalam daftar adalah kebaikan. Kasih itu murah hati. Kebaikan bukan hanya tentang bersikap baik. Ini tentang secara aktif mencari cara untuk membantu dan mendorong orang lain. Ini adalah mengirim pesan yang menyemangati kepada teman yang menghadapi ujian sulit. Kasih, sebaliknya, merayakan kemenangan orang lain. Kasih tidak perlu pamer. Ia cukup percaya diri dengan nilainya sendiri. Kerendahan hati adalah tanah tempat kesabaran dan kebaikan tumbuh. Setelah fondasi diletakkan, kita membangun strukturnya. Cetak biru itu mengatakan bahwa kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Ini tentang rasa hormat. Ini berarti kita tidak menggunakan kata-kata kasar, bahkan dalam argumen. Selanjutnya, panduan itu memberitahu kita bahwa kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini adalah prinsip tanpa pamrih. Ini adalah pemimpin tim yang tetap bekerja hingga larut malam untuk membantu anggota tim menyelesaikan proyek, tanpa pamrih bertanya apa yang terbaik untuk kita, daripada apa untungnya bagiku. Cetak biru itu berlanjut menyatakan bahwa kasih tidak mudah marah. Ini tentang ketenangan dan kontrol emosi. Tapi kasih memilih bagaimana merespons. Ia memilih untuk merespons daripada bereaksi. Ketiga pilar ini, rasa hormat, tanpa pamrih, dan ketenangan, membentuk dinding kokoh dari rumah hubungan kita. Di jantung struktur ini adalah inti karakter kasih. Bagian itu mengatakan kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini adalah tindakan radikal pengampunan. Ini seperti, Anda tahu, menghapus file keluhan dari pikiran Anda daripada memutarnya berulang-ulang. Kemudian, kita diberitahu bahwa kasih tidak bersukacita karena kejahatan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ini berarti jujur satu sama lain. Bahkan ketika itu sulit, ini juga berarti menjadi orang yang memegang perkataan Anda. Ketika Anda membuat janji, Anda menepatinya. Akhirnya, cetak biru itu diakhiri dengan trilogi yang kuat. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih sabar menanggung segala sesuatu. Ia bertahan melalui tantangan, kemunduran, dan badai. Ini adalah mesin yang menjaga hubungan terus bergerak maju, bahkan ketika jalannya bergelombang. Jadi, kita telah membongkar cetak biru yang luar biasa ini untuk membangun hubungan yang harmonis. Kita telah melihat bahwa kasih jauh lebih dari sekadar perasaan yang cepat berlalu. Itu adalah serangkaian pilihan dan tindakan yang disengaja. Ini tentang bersabar ketika Anda merasa terburu-buru, bersikap baik ketika Anda merasa ingin mengkritik, dan bersikap rendah hati ketika ego Anda ingin mengambil alih. Jadi, saya menantang Anda hari ini. Pilih salah satu prinsip ini dan fokuslah untuk mempraktikannya. Bayangkan efek riaknya. Pilihan-pilihan kecil dan individual ini menumpuk. Anda menjadi sumber cahaya, stabilitas, dan kehangatan di dunia yang sangat membutuhkannya. Ambil batu bata pertama Anda. Letakkan batu fondasi pertama Anda. Pilihlah kasih. Bukan hanya sebagai perasaan, tetapi sebagai tindakan terbesar dalam hidup Anda. Anda bisa melakukan ini. Perjalanan Anda menuju kehidupan yang lebih harmonis dimulai dengan pilihan tunggal yang kuat itu.